Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pelepasan calon haji kloter 3 asal Lombok Barat diwarnai isak tangis keluarga. Tangkap ikan menggunakan bom, 11 nelayan di Bima diringkus polisi. Desa Wisata Setanggor, Lombok Tengah masuk nominasi Desa Wisata Terbaik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Isak tangis keluarga mewarnai pelepasan calon haji asal Kabupaten Lombok Barat di Pencingah kantor Bupati setempat. Keluarga pengantar haji bahkan rela berdesakan dengan para pengantar lain karena ingin bersalaman dan bertemu calon haji terakhir kali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari 393 calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 3, seorang diantaranya tertunda berangkat karena alasan kesehatan dan digantikan dengan cadangan. Para calon haji mengaku bahagia bisa berangkat pada tahun ini setelah sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi. Kami bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Seperti yang kita tahu, rukun Islam yang kelima itu betul-betul semua orang mengharapkannya, dan alhamdulillah kami diizinkan kata Allah untuk rumahnya. Selain akan mengawasi kesehatan seluruh calon haji, petugas juga memberikan pelayanan ekstra mengingat sebagian besar mereka merupakan kelompok lansia. Dari Lebaran kloter 3 jumlahnya 393 orang, terdiri dari jamaah 385 dan petugas yang menyertai jamaah ada 8 orang di kloter 3 itu. Selanjutnya nanti akan ada pemberangkatan di kloter berikutnya, yaitu di kloter 11. Jumlahnya sebanyak 184. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan, masing-masing kloter haji akan dikawal oleh seorang dokter dan 2 tenaga kesehatan selama pelaksanaan haji. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang calon haji lanjut usia bernama Suhartini, 59 tahun, asal Desa Sedau, Kecamatan Narmada, dilarikan ke rumah sakit daerah usai mengikuti acara pelepasan haji di Bencingah, kantor Bupati Lombok Barat. Suhartini diduga kelelahan dan kepanasan karena terlalu lama berdesakan saat mengikuti acara yang digelar sebelum pemberangkatan ke asrama haji tersebut. Sebelum menuju lokasi pelepasan, calon haji harus menunggu antrean selama 5 jam karena tidak tertibnya para pengantar yang justru menutupi pintu masuk Bencingah. Suhartini diharapkan segera pulih setelah mendapat perawatan medis agar segera ikut menyusul calon haji lainnya pada kloter berikutnya. Namun jika tidak, ia harus menunggu tahun depan dan posisinya digantikan dengan calon haji cadangan. Insya Allah dievaluasi dibawa ke rumah sakit, kalau memungkinkan ada izin dokter diberangkatkan karena besok malam terbangnya, masih ada waktu untuk dirawat. Apa tadi keluhannya itu? Ya? Apa keluhan jamaah yang tadi? Pusing dan agak menggigil. Petugas haji harus memberikan perhatian ekstra kepada calon haji karena hampir 70% adalah kelompok lansia. KPA dan mabuk di kendaraan, tapi misalnya lagi harus evaluasi di sana. Kalau dilihat dari kondisinya seperti apa? Kondisinya hanya perlu obat menyiapkan muntah lagi, asupan makanan, asupan cairan. Mudah-mudahan 6 jam ke depan sudah baik. Calon haji asal Kabupaten Lombok Barat berjumlah 580 orang, terbagi dalam 2 kelompok terbang yang diberangkatkan pada tanggal 9 dan 19 Juni 2023.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Usia lanjut tidak mengurangi semangat untuk berhaji. Seorang calon haji tertua di NTB bernama Madinah Sendah berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 3 Lombok Barat. Madinah, warga desa Perempuan, Kecamatan Labu Api, tampak semangat dan sumringah saat tiba di asrama haji. Usianya yang menginjak 1 abad tidak membuat dirinya rapuh. Bahkan ia mampu berjalan tanpa menggunakan kursi roda dan membawa koper pakaian sendiri tanpa dibantu petugas. Namun karena usianya yang sudah lanjut membuatnya kurang cakap berbicara dan pendengarannya pun mulai hilang sehingga sulit diajak berkomunikasi. Yang umur 1 tahun ini luar biasa, di mana yang dalam pikiran sebagian orang tidak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah dia semangat dan bisa pakai kursi roda atau jalan? Jalan, sejalan. Walau umur 100, tapi mandiri. Yang 14 jemaah kami. Dari 388 calon haji kelompok terbang 3 asal Lombok Barat, 115 orang diantaranya adalah lansia dan 10 orang lainnya dengan risiko tinggi dengan menggunakan kursi roda. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Penyelenggara Haji Embarkasi Lombok mengimbau calon haji yang masuk dalam daftar kuota tambahan agar segera melunasi ongkos naik haji. Pembayaran biaya haji bagi kelompok kuota tambahan dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 12 Juni 2023. Dari 8.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan kuota tambahan 430 orang. Jika tidak melunasi biaya haji hingga batas waktu yang ditetapkan, penyelenggara akan mengganti dengan daftar cadangan yang telah disiapkan. Yang dimaksud itu adalah termasuk yang tambahan 430 itu. Jadi cuma kan ada beberapa yang memang mereka belum melunasi masuk kuota tambahan, kita ambil di cadangan itu ada beberapa yang belum melunasi. Jadi sehingga kemarin banyak yang mempertanyakan gimana sementara nama kami ada, cuma batas pelunasan sudah habis. Nah sehingga muncullah kemudian untuk perpanjangan. Penyelenggara haji meminta calon haji memanfaatkan kesempatan berhaji dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga kondisi kesehatan serta bersedia melunasi biaya haji sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.